Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia selalu. Anak-anak sayang yang ibu banggakan, pada pertemuan kali ini, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melakukan pembelajaran jarak jauh seperti pada saat ini. Baiklah anak-anak, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga pembelajaran kita ini bisa berjalan dengan lancar. Marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita awali dengan definisi permasalahan sosial. Masalah sosial terdiri dari kata masalah dan kata sosial. Masalah itu selalu berhubungan dengan situasi, kondisi, dan perilaku yang tidak diinginkan atau bertentangan dengan nilai dan norma. Sedangkan kata sosial berhubungan dengan masyarakat dan hubungan sosial. Menurut Bapak Suryono Sukanto, masalah sosial itu merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur budayaan atau masyarakat yang membahayakan kelompok sosial. Kemudian menurut Bapak Sutomo, masalah sosial itu merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar anggota masyarakat. Jadi bisa kita tarik suatu kesimpulan bahwa masalah sosial itu adalah kondisi yang tidak diinginkan keberadaannya dalam masyarakat karena tidak sesuai antara harapan dan kenyataan. Seperti contoh berikut ini. Harapannya ingin menjadi pengusaha yang sukses, tapi kenyataannya dia tidak bekerja, maka masalah sosial yang timbul adalah pengangguran. Harapan menginginkan pasangan setia, tapi kenyataannya pasangan selingkuh, maka muncullah masalah sosial yang disebut dengan perselingkuhan. Harapannya ingin kaya raya, tetapi kenyataannya dia miskin, maka timbullah masalah sosial yaitu kemiskinan. Jadi dengan kondisi tersebut memperlihatkan bahwa masalah sosial itu timbul karena adanya ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat. Lain yang kita harapkan, lain pula yang terjadi. Selanjutnya, faktor penyebab permasalahan sosial. Nah, faktor ekonomi ini bisa menimbulkan masalah sosial ketika seseorang itu tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan sandang, pangan, maupun papan. Karena hidup dalam keadaan kemiskinan dan pengangguran mengakibatkan seseorang itu melakukan berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti perampokan, pencurian, penipuan, pelacuran, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini bisa menimbulkan masalah sosial karena adanya beban hidup yang terlalu berat, sehingga seseorang itu tidak dapat berpikir dengan jernih, yang pada akhirnya jadilah dia stres, bunuh diri, bunuh orang, mencuri, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah faktor biologis. Faktor biologis ini terdiri dari keadaan ekonomi yang sulit, minimnya fasilitas kesehatan, dan kurangnya pengetahuan. Keadaan ekonomi yang sulit. Nah, dengan keadaan ekonomi yang sulit menyebabkan seseorang itu akan mengkonsumsi makanan yang kurang sehat dan kurang bergizi. Dikarenakan tidak adanya uang untuk membeli makanan-makanan yang sehat dan bergizi, yang akhirnya akan menyebabkan masalah sosial, yaitu gizi buruk. Kemudian mengenai minimnya fasilitas kesehatan, hal ini biasa terjadi pada masyarakat pedalaman yang jauh dari perkotaan. Nah, minim di sini
Artinya obat-obatannya kurang lengkap, alat-alat kesehatan yang kurang lengkap, lokasi rumah sakit yang jauh dan sulit bisa dijangkau oleh masyarakat. Nah, dengan keadaan seperti itu, akhirnya orang-orang yang sakit sulit sekali untuk bisa sembuh dengan cepat. Itu adalah masalah sosial. Selanjutnya, kurang pengetahuan. Nah, di sini masyarakat karena kurang pengetahuan maka dia akan kurang mengerti bagaimana cara untuk bisa menjaga kebersihan dan pola hidup yang sehat. Sehingga masyarakat itu akan mengkonsumsi makanan yang instan dan kurang bergizi, yang pada akhirnya masyarakat tersebut akan rentan dengan suatu penyakit. Kemudian selanjutnya adalah faktor budaya. Nah, di sini seseorang itu tidak mampu menyaring nilai dan norma yang baru akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya ya, seseorang yang melihat di media sosial bahwa orang yang melakukan korupsi itu hanya diberi hukuman yang ringan, misalnya 1 tahun, 2 tahun, ataupun 3 tahun, sehingga akan membuat orang lain pun ingin melakukan korupsi karena dia berpikir kalau dia melakukan korupsi maka hukumannya pun akan ringan. Contoh selanjutnya, gaya hidup konsumtif dan kebarat-baratan. Nah, konsumtif, seseorang itu mengonsumsi barang-barang mewah demi sebuah penghargaan, dan apabila sudah tidak mempunyai uang lagi, maka ia akan melakukan berbagai macam cara demi untuk memenuhi kebutuhannya, seperti mencuri, menipu, merampok, dan lain-lain. Nah, selanjutnya sehubungan dengan gaya hidup kebarat-baratan juga dapat menciptakan masalah sosial karena lebih menyukai barang-barang luar negeri daripada barang-barang dalam negeri, sehingga barang-barang dalam negeri tidak laku di pasaran. Anak-anak hebat yang Ibu banggakan, itulah tadi materi kita. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kemudian Ibu pesan ya, rajin-rajinlah untuk belajar, semangat untuk belajar, kemudian tetaplah disiplin untuk selalu mematuhi aturan-aturan yang ada, nilai-nilai dan norma yang ada dimanapun kita berada dan kapanpun itu ya. Kemudian satu hal lagi, patuhi protokol kesehatan. 1, selalu memakai masker. 2, mencuci tangan. Dan 3, menjaga jarak. Nah, baiklah anak-anak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia selalu.